Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Ya. Bapak sekarang akan absen dulu yang kita sekolah. Yang tidak sekolah, acungkan tangan. Salah. Baik, yang tidak sekolah, Nisa ya? Yang tidak sekolah Nisa. Lalu Lucis, Habibah. Udah ya, 4 orang ya. Baik, 4 orang yang tidak sekolah. Oke. Ya, baiklah. Hari ini kita akan kembali belajar ya, tentunya dengan mata pelajaran yang sesuai jadwal kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya, kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Ya, nah diharapkan setelah belajar pembelajaran kali ini kalian dapat membedakan, kalian dapat mengaplikasikan nilai-nilai dalam sila Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu. Paham ya? Siap belajar? Siap. Belajar. Bapak mau tes dulu otak kanan mata kiri. Oke, silakan di bangku tangan kalian gini. Tangan kanan menghafal, tangan kiri begini. Sudah tahu ya? Oke. Coba dulu yang kanan. Gerakan. Tekan. Lagi rame tekan. Tahan. Kanan kiri. Tuh. Buat. Salah. Iya. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah. Sekarang yang kanan lagi 1, 2, 3. Disambung yang kiri. Ya, ayo. Dengan melatih seperti itu diharapkan fokusnya akan bertambah. Paham ya? Baik, perhatikan. Kemarin ada suatu kasus di TV ya. Nah, ada seorang anak atau kita katakanlah seorang oknum ya yang berada di agama berbeda dengan orang yang berbeda agama ini bertemu ya. Lalu orang A ini mengaku agamanya itu lebih benar dari orang B, sehingga orang A ini memaksa orang B untuk mengikuti agamanya. Nah, ada kasus seperti itu di TV. Menurut kalian hal tersebut benar tidak, mengajak paksa seseorang masuk ke agama yang tidak dikandalkan? Tadi benar tidak? Tidak. Ya, baik. Ada lagi. Ada suatu kasus ya. Seorang pemimpin ya, kita katakanlah karena kita di sekolah ya. Seorang kepala sekolah ya. Itu meminta bagian dana dari pemerintah untuk dirinya, yang padahal dana tersebut dipakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Apakah itu betul? Tidak. Betul? Betul? Tidak. Betul tidak? Betul. Salah. Masa dana untuk kegiatan kita dipakai untuk keuntungan pribadi itu adalah hal yang salah. Nah, tadi seorang pemimpin yang menyalahgunakan dana, seorang pemuda yang memaksa pemuda lain memasuki agamanya, ini adalah salah satu lawan atau kebalikan atau hal negatif dari pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Kira-kira yang contoh pertama itu pelanggaran sila berapa? Berapa?
Orang yang memaksa orang lain masuk ke agamanya. Satu. Apakah betul? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Lalu yang kedua, seorang pemimpin yang menyalahgunakan dana termasuk pelanggaran sila berapa? Dua itu adalah kemanusiaan yang benar. Nah, apakah betul? Nanti kita akan bahas. Paham? Baik. Sebelumnya, jika kalian paham atau jika belum paham, kita simak video yang ada di depan dulu. Ini ada rekan guru Bapak ya. Kalau kalian biasanya belajar dengan Bapak kan mesti bosan ya. Sekarang ini ada rekan guru Bapak menjelaskan tentang sila-sila dalam Pancasila. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, belajar PPKN tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, Bapak akan belajar dulu, ya. Oke, sekarang Bapak sudah dulu. Kita mulai ya. Bapak akan mulai dengan permainan tebak gambar. Di sini Bapak sudah menyajikan 5 buah gambar. Kalian tebak ya. Manakah gambar yang merupakan pengamalan sila pertama? Ya, kamu benar. Sekarang Bapak tanya lagi, manakah gambar yang merupakan pengamalan sila pertama? Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga pembelajaran hari ini mudah ya bagi kalian. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya anak-anak, bisa, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi adalah tayangan yang sudah kalian simak ya. Nah, dengan tayangan tadi semoga bisa membantu pemahaman kalian tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila ya. Dari tayangan tadi ada suatu gambar yang menerangkan seseorang sedang beribadah sesuai agamanya masing-masing. Itu adalah contoh pengamalan sila berapa? Ke-1 ya. Itu adalah contoh pengamalan sila ke-1. Dari contoh tadi ada orang yang memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya. Itu adalah benar, itu adalah pelanggaran dari sila ke-1. Kenapa? Karena di kita itu tidak boleh kita memaksa secara keras seseorang untuk mengikuti agama yang kita anut. Ya. Lalu yang kedua, nah ada seseorang anak yang sedang berkegiatan, ya, dan anak tersebut tidak lupa memberi salam kepada orang tuanya. Nah itu adalah pengamalan sila keberapa tadi? Ke berapa? Kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beragam. Dengan anak tersebut salam kepada orang tuanya, dia telah mencerminkan sikap kemanusiaan terhadap orang tuanya. Lalu ya tadi yang ada suatu gambar anak-anak di suatu kelas melaksanakan kegiatan piket bersama-sama. Itu adalah contoh kegiatan atau contoh pengamalan sila ke-3, Persatuan Indonesia. Dalam ranah ini tentunya dia melaksanakan piket di kelas, berarti tingkatannya masih setingkat kita ya. Kalau lebih tinggi lagi mungkin bergotong royong di lingkungan masyarakat, itu kegiatan yang mencerminkan sila ke-3 sama, tapi tingkatannya lebih tinggi lagi. Kalau ada seorang organisator itu orang-orang yang melaksanakan organisasi, contohlah pramuka tadi ya, sedang berkumpul, sedang ngobrol bersama-sama di dalam bangku dengan aturan-aturannya, itu disebut pengamalan atau disebut apa?
Diskusi atau kata lain diskusi apa? Bermusyawarah. Itu pengamalan sila keberapa? 4. Keempat. Ya. Tadi juga ada seorang tokoh masyarakat, ya, pemimpin masyarakat yang membagi-bagikan sedikit hartanya untuk orang yang tidak mampu. Itu adalah cerminan sila keberapa? 5. Sila ke-5. Ya. Itu adalah sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Baik. Baik, jika tidak, sekarang kita akan bermain suatu kuis, ya. Kita akan bermain suatu kuis. Maka dari itu, siapkan peralatannya karena kita sudah biasa melaksanakan kuis, ya. Sekarang kita akan lakukan lagi kuis. Ya, kita bermain kuisis. Ya, silakan keluarkan alat-alatnya. Baik, sudah ya. Baik. Sekarang Bapak akan bagikan kalian dalam suatu kelompok. Di sini kelompok sudah dibagikan, ya. Kelompok putri ada 2 kelompok, lalu kelompok putra ada 3 kelompok. Ada 2 kelompok juga sama, ya. Oke. Jadi seluruhnya ada 4 kelompok kurang lebih, ya. Nah, semuanya akan melaksanakan kuisis seperti biasa, ya. Kita akan melakukan kuisis yang mode tim, ya. Kita akan melakukan kuisis yang mode tim. Baik. Ada 4 HP kan semua kan? Ya, maksudnya saya satu semua kan? Ya, Pak. Jadi kita akan bagi menjadi 4 tim. Ya, oke. Ya, baik. Sepertinya kalian sudah masuk semua, ya. Tim 1 ada tim Keira, tim 2 ada tim Elena, tim 3 ada tim Titik Ketiga, dan tim 4 ada tim P Centarian. Oke, sekarang kita akan mulai kuisnya. Kalian langsung siap, ya? Mengerjakan, ya? Siap. Ya, silakan. 4, 3, 2, 1. Kita akan lihat di sini siapa yang berhasil mengerjakannya. Ya, bagus. Nah, seperti itu. Kalau hijau berarti betul jawabannya, ya. Oke, kita lihat tim selanjutnya. Kita lihat tim vegetarian. Well, oke. Naon cerita? Nah, silakan. Itu boleh dipakai poin yang bawahnya, ya. Poin yang di bawah tuh untuk memperbesar poin. Tanu eta tanu ieu tah. Nu beureum tah alus mah. Pintar. Kita lihat tim Keira. Pakai poinnya pakai, ya. Poinnya. Ini, Pak. Ya, sok yang mana aja. Nah, itu. Menambah poin. Apa kepentingan kepemimpinan? Itu kan poinnya lebih. Ya. Di sini sudah terlihat poinnya, ya. Yang pertama itu memegang sak, ya. Poin tertinggi tengahnya ada dancing sak. Silakan yang di bawah terus kejar poinnya. Mumpung masih ada poin. Enggak dipencet, ya. Itu. Nah, baik, sekarang kembali dulu.
Baik, perhatikan di sini. Nah, di sini memang yang harus kita perhatikan adalah satu jaringan dan sebagainya. Ya. Di samping itu, ya ketelitian kalian. Nah, asiknya di dalam kuis ini, kalau kalian teliti itu ada 3 bonus, ya. 3 bonus atau 3 bonus. Kalau itu dipakai akan memperbesar poin. Contohnya ini, kelompok Keira dan kelompok Rival. Kenapa bisa berbeda? Karena mungkin Rival salah memakai bonus atau tidak memakai bonus. Kalau Keira ya. Jadi poinnya lebih besar dari Keira. Saya mati di mana? Ya. Sekarang kita lihat. Pipa, merempa, teman. Nah, orang lihat ke 1, 2, ke 3. 1 adalah tim pegang. Kedua adalah tim titik ketinggian. Ketiga tadi bisa sirip Pak. Oke, baik. Ketahuin. Ayo, ada ya. Seru tidak? Seru tidak? Mau lagi tidak? Mau lagi? Baik. Kita akan lakukan di lain waktu. Tapi perhatikan. Ini poin semua sudah tercatat di daftar nilai. Jadi ini akan tinggal di Bapak copy paste ke daftar nilai untuk menambah nilai sehari-hari kalian. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita mengakhiri kegiatan, Bapak akan menyimpulkan dulu kegiatan hari ini ya. Pertama, setiap sila-sila dalam Pancasila mengandung satu pengamalan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Pancasila adalah pandangan hidup kita. Jadi kita itu hidup itu ya harus berdasarkan Pancasila dan agama. Agama dulu baru Pancasila. Karena yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa kan? Dan jadi otomatis di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang paling pertama yang harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Ya, nilainya kita amalkan. 1, ketuhanan yang Maha Esa, amalkan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai sesama manusia harus saling menyayangi, ya, memperlihatkan sikap kemanusiaan kita, jangan memperlihatkan sikap kebinatangan kita, ya. Ketiga, persatuan, kita harus bersatu bersama-sama, tidak ada saling bully, itu tidak bersatu namanya. Keempat, kita selalu bermusyawarah kalau kalian mau menyelesaikan suatu masalah. Misalkan ada tindakan di kelas, Pak, situ sisiri kolot, temu wara bebeja ke kolot. Jangan dulu kalian bilang ke orang tua, kita bermusyawarah dulu. Apakah betul tidak salahnya atau bagaimana? Kelima, keadilan sosial, kita harus adil. Jangan KKN. Tahu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi. Kamu tahu kan korupsi kan? Ngambil duit yang bukan hak kita. Ya. Dana, misalkan dana sekolah kita ambil yang bukan hak kita. Nah, itu korupsi. Nepotisme, tahu nepotisme? Tahu tidak? Misalkan Bapak kepala sekolah ya. Terus Bapak mau memasukkan anak Bapak di sekolah untuk bisa bekerja mendapatkan uang, ya, seenaknya. Nah, itu nepotisme namanya, ya, kolusi dan sebagainya. Itu adalah keadilan sosial. Paham sampai sini? Paham. Baik. Sebelum kita tutup, Bapak punya satu refleksi dulu, ya. Perhatikan, kalau kalian atau teman kalian, Agung, ya, Agung itu anaknya ketika menyelesaikan masalah, ya, dia selalu berunding dengan adiknya, yaitu Opi. Nah, itu pengamalan sirah keberapa? Keempat. Kerakyatan yang dibikin oleh Tuhan kebijaksanaan dalam permusyawaratan Keira, ya, Keira tidak mau menghina Ripa karena di dalam agamanya itu tidak boleh menghina. Itu sila keberapa? 1. Ya. Paham? Ya. Jika paham, mungkin pembelajaran
Bapak cukupkan. Tidak berdoa ya, karena ini pembelajaran kedua. Jadi berdoanya tadi saat pembelajaran pertama. Tapi sebelum beres kita akan tutup dulu dengan doa. Agung, silakan tutup untuk berdoa. Sikap dalam hati mulai Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.